Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Bapak doakan ya. Amin. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari jenis-jenis pidato. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Jadi berorasi di sini, orasi itu disebut juga pidato ya anak-anak ya. Jadi intinya itu misalkan seperti acara 17 Agustus ya. Nah, nanti biasanya akan ada kata-kata sambutan-sambutan. Kemudian nanti ada Pak RT setempat yang akan berdiri di depan di panggung, kemudian berpidato di depan warga-warga RT setempat ya. Nah, itu Pak RT berdiri di depan itu, kemudian Pak RT menyatakan pendapatnya, itu disebut pidato atau berorasi. Kita lanjut. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi atau memberi pidato serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan ya. Biasanya dilakukan oleh Bapak Presiden. Kemudian pidato menyambut hari besar ya. Bisa juga untuk biasanya juga dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Kemudian juga kalau di 17 Agustus itu di lingkungan RT, RW, kelurahan ya, itu juga ada sekolah ya. Pidato pembangkit semangat. Contohnya seperti waktu dilakukan Bung Tomo pada saat membakar semangat masyarakat Surabaya dalam peperangan ya. Kemudian pidato sambutan acara, misalkan dalam acara perkawinan ya, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke tujuan pidato. Jadi tujuan pidato, pertama, pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informatif. Jadi yang disampaikan kepada hadirin, yang peserta yang hadir, itu suatu informasi yang penting ya, sesuai dengan tema yang terjadi pada saat itu. Kemudian pidato digunakan untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. Misalnya mungkin di lingkungan kalian itu Pak RT berpidato tentang kebersihan lingkungan ya. Nanti di situ Pak RT akan menyampaikan poin-poin argumentasinya ya, pendapatnya untuk meyakinkan warga setempat bahwa kalau lingkungan bagus, lingkungan kita bersih, sehat, nanti akan begini seperti itu. Kemudian selanjutnya pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur atau yang dinamakan dengan rekreatif. Pidato rekreatif biasanya ketika disampaikan tuh para hadirin atau pendengar tertawa ya, senang gitu, bahagia. Kemudian selanjutnya pidato digunakan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau pembaca pidato ya, secara sukarela atau dinamakan dengan persuasif. Misalnya seperti pidato ada korban bencana alam yang membantu anak yatim, anak fakir miskin. Kemudian nanti setelah selesai pidato, para peserta atau hadirin diminta untuk kesediaannya berdonasi atau menyumbang sebagian rezekinya untuk mereka ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut ke jenis-jenis pidato. Satu, pidato impromptu. Jadi pidato impromptu adalah pidato yang disampaikan secara spontan atau tiba-tiba. Ya, keuntungannya menggunakan pidato impromptu lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya
karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang disampaikannya. Kerugiannya karena tiadanya persiapan, kemungkinan gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan tidak tertata dengan baik ya. Biasanya orang yang seperti ini biasanya dia berpidato tanpa memegang teks ya. Dia sudah ahli dan sangat mahir ya. Kalau dulu presiden kita yang pertama Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, ini kita lihat di gambar itu ketika dia berpidato sangat bagus sekali ya, tanpa teks, dan bisa membawa kobaran semangat para rakyat Indonesia pada zaman itu. Dengan keahliannya beliau ya memainkan alur intonasi kata, pemilihan kata yang baik, kemudian tinggi rendahnya nada ya, sehingga pidatonya sangat bagus sekali ya. Yang kedua yaitu jenis pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato yang disampaikan dengan cara membaca naskah dari awal sampai akhir ya. Keuntungannya kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan dapat menghindari kesalahan ya. Jadi pidato ini berupa teks itu biasanya sudah disusun kata-katanya dalam berupa ketikan ya, atau tulisan gitu. Kerugiannya pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena ia lebih berkonsentrasi pada teks pidato sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Jadi pada saat berpidato biasanya pembawa pidato ini lebih sering melihat ke arah teks yang dia pegang daripada ke arah hadirin atau pendengar yang ada di hadapan mereka. Kemudian selanjutnya pidato memoriter. Pidato memoriter adalah pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata ya. Keuntungannya kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya karena memiliki persiapan yang baik, dan jika hafal pidato akan berjalan lancar ya. Jadi ini juga sama, kurang lebih mirip dengan yang tadi itu, sudah disiapkan dalam bentuk ketikan-ketikan dan sudah dipilih kata-kata yang bagus ya, dan nanti ketika selesai dihafalkan oleh pembaca pidato ya. Kemudian kerugiannya pidato akan datar dan monoton sehingga tidak akan mampu menarik perhatian hadirin ya. Jadi dia monoton dan datar karena sudah atau terkonsep mengikuti ketikan yang sudah ada di, atau hafalan berdasarkan ketikan yang sudah dihafalkan. Kemudian yang terakhir yaitu pidato extemporan. Pidato extemporan adalah penyampaian pidato dengan menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Keuntungan, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan. Jadi biasanya pembaca pidato extemporan dia memegang catatan kecil ya, yang isinya tuh inti-inti yang akan disampaikan kepada pendengar atau hadirin ya. Nanti ketika dia membaca poin-poin tertentu, dia bisa mengembangkan poin-poin tersebut ya. Bahasan-bahasan tersebut bisa dia lebih kembangkan, lebih kreatif lagi, dan lebih menarik lagi. Kerugiannya memerlukan latihan yang intensif bagi pembicaranya, dan kepastian bisa terhambat karena kesukaran memilih kata-kata. Jadi biasanya kalau pembicara seperti ini dia harus lebih banyak latihan dan harus banyak referensi kata-kata ya, harus sering membaca, sering latihan itu. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak kata-kata yang bisa nanti kita gunakan dalam pengembangan pidato yang kita lakukan. Jadi anak-anak di semua pidato, jenis-jenis pidato tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi pilihlah berdasarkan keahlian masing-masing dan sesuai dengan keadaan atau situasi dan acara yang sedang atau akan berlangsung. Sekian informasi dari Bapak, anak-anak. Video ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.